Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai haji dan kurban, meneladani kisah Nabi Ibrahim. Dan pada kesempatan kali ini kita juga masih bersama dengan ayahanda kita, Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, yang tadi juga sudah menjelaskan bagaimana sejarah dan landasan dari kisah Nabi Ibrahim. Prof, bisa dijelaskan dan memberikan pencerahan kepada kami semua yang seharusnya dilakukan oleh kita meneladani dari kisah Nabi Ibrahim dengan banyak pengorbanan yang dilakukan dan bisa kita teladani pada saat ini dengan tradisi-tradisi yang sudah ada, yaitu ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban. Silakan Prof. Ya, jadi kita kan diperintahkan Allah ya, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Telah banyak nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Oleh karena itu sadarilah, bersyukurlah pada Allah. Fasholli, maka sholatlah. Di sini bisa sholat harian atau sholat Idul Adha bisa. Fasholli li rabbika wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi ini perintah dalam Al-Kausar itu sebagai sebuah syukur pada Allah atas anugerah yang diberikan kepada kita. Kita selalu menyisihkan sebagian rezeki kita yang diterima untuk kita bagikan kepada fakir miskin. Jadi antaranya di samping zakat, sedekah, infak, juga kita menyembelih hewan kurban supaya para masakin, orang-orang miskin di sekitar kita, termasuk keluarga kita, bisa menikmati dengan gembiranya daging hewan kurban, baik itu sapi, kerbau, domba atau kambing, pada waktu Idul Adha dan pada setelah Idul Adha, yaitu pada hari Tasyrik. Jadi marilah gembira, kita sama-sama seperti itu. Dan yang paling penting kita tanda syukur pada Allah. Oleh karena itu orang-orang yang bagus itu, orang yang saleh itu sengaja mereka menabung untuk kurban ini. Ya. Di kampung-kampung itu, seperti ada satu kampung di daerah Kersamana itu, kampung Calincing, orang hanya 100 rumah itu bisa kurban dengan 16 sapi dan 4 ekor domba. Masya Allah. Artinya 16 itu 16 kali 7, 7 kali 10, 70, 7 kali 6-nya sudah 32 ya. Jadi itu sangat banyak ya, hampir 92 orang. Mereka dengan memelihara hewan kurban itu dari sejak setahun yang lalu dipelihara beranak ya. Setelah besar mereka jual dan disatukan menjadi seekor sapi untuk 7 orang itu. Saya kira ini tradisi-tradisi di tempat-tempat lain begitu bagus. Dan Allah tidak akan membiarkan pengorbanan orang-orang ya. Yaitu ya wa may yuqaswa nafsihi fa ulaika muflihun. Orang yang sudah tidak kikir hatinya, maka dia akan bahagia hidupnya. Jadi oleh karena itu, menurut saya kurban ini sebuah tradisi yang bagus, pelajaran yang bagus dari Allah untuk kita praktekkan. Dan yang berkurban itu cukup keluarga satu, ya, yaitu atas nama keluarga itu. Nabi Muhammad seperti itu. Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad. Bahkan Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Muhammad serta orang-orang Muslim yang tidak bisa berkurban. Jadi disembelihkan oleh Rasul. Ya cukup satu aja dalam satu keluarga. Tidak usah disebutkan untuk anak ini nggak usah. Cukup saja untuk keluarga A, keluarga B, keluarga A Pak Hasan, ya keluarga Pak itu. Jadi cukup satu supaya kita bayangkan kalau orang Islam itu sampai 2 miliar, berarti 2 miliar hewan yang harus sembelih nanti habis itu ya. Jadi
maka cukuplah sebagai perwakilan-perwakilan. Dan itu akan banyak sekali ya. Karena setiap keluarga insya Allah mampu untuk berkurban, saya kira. Insya Allah, Prof. Jadi memang sebetulnya kita sangat dimudahkan begitu dalam mencari contoh atau memberikan keteladanan dari para pendahulu kita, khususnya juga tadi dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Prof, kita juga tengah dalam masa pandemi dan ada juga masa wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Adakah imbauan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri terkait hal ini, Prof? Ya, saya kira pertama kita beli hewan yang sehat ya. Hewan sehat itu kan yang sudah ada, sekarang itu sertifikatnya dari dinas-dinas kesehatan terkait. Dan saya kira Dinas Kesehatan sudah punya metode mencari atau mengukur atau mendeteksi hewan yang sakit atau yang sehat. Oleh karena itu kepada semua yang ingin membeli hewan, sebaiknya memang tolong dicari hewan-hewan yang sehat. Karena syarat dari kurban itu hewan sehat. Ya. Yang kedua, kepada para pengangon atau orang yang melihara, sebaiknya konsultasi ke Dinas Kesehatan untuk divaksinasi hewannya itu. Karena sayang, kalau sudah terkena penyakit kuku dan mulut itu, akan hewan itu tidak sehat, sakit, bahkan banyak yang mati. Itu kan berarti kita akan kehilangan sekian. Yang kedua kan, nanti orang yang kurban juga kalau sakit kan kurang bagus. Rasulullah menganjurkan kita yang sehat, tidak boleh cacat, yang bahkan kalau yang bertanuk, tanuknya bagus gitu ya, supaya betul-betul merupakan persembahan kita pada Allah, ketakwaan kita kepada Allah dengan cara yang maksimal. Tadi dicontohkan oleh Habil dan Qabil dulu. Habil itu menyembelih hewan yang sangat gemuk, bagus, sedangkan Qabil mempersembahkan hasil-hasil buah-buahan yang sudah kurang bagus, yang busuk sekali. Maka yang terima adalah korbannya hewan si Habil itu. Saya kira ini perlu jadi teladan kita juga dari perjalanan para nabi dan rasul. Terima kasih nih. Baik, terima kasih Prof. Dadang atas informasi, penjelasan, dan pencerahannya kepada kita semua tadi tentang haji dan kurban meneladani Nabi Ibrahim. Dan tentunya kita juga sangat banyak sekali yang harus kita teladani dari kisah-kisah pendahulu kita, khususnya tadi dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pemirsa, selamat menunaikan dan merayakan ibadah haji Idul Kurban 1443 Hijriah. Semoga keberkahan dan keselamatan selalu menaungi kita di setiap harinya. Sekali lagi terima kasih kepada ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI yang setiap pekannya selalu memberikan pencerahan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.